warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Firman Syahsari, NIM T 2018-1110. Di sini saya akan menyajikan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada Madrasah Aliyah kelas 10 semester 2. Pada bab 1 yaitu perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dan bab 2 yaitu perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. Adapun indikator pada bab 1 yaitu yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada bab 2 indikatornya yaitu yang pertama latar belakang berdirinya Daulah Umayyah, yang kedua para khalifah berpengaruh Daulah Umayyah, yang ketiga kemajuan dinasti Umayyah, yang keempat kemunduran dinasti Umayyah. Nah, di sini adapun peta konsep. Nah, peta konsep pada bab 1 yaitu Khulafaur Rasyidin yang meliputi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang keempat Khalifah Utsman bin Affan, yang kelima Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peta konsep pada bab 2 yaitu Daulah Bani Umayyah yang meliputi yang pertama sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan, yang kedua para khalifah Bani Umayyah dan prestasi-prestasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Baik, di sini saya Miftahul Janah, NIM T 2018-1149, selaku presentator kedua akan menjelaskan mengenai penggunaan metode pembelajaran pada materi kelas 10 MA semester genap. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran adalah suatu alat atau cara yang dapat digunakan oleh pendidik untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dengan harapan mencapai tujuan pembelajaran. Pada mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MA kelas 10 semester genap ini terdapat dua pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kita kali ini, yaitu bab yang pertama ialah mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Untuk menentukan metode pembelajaran pada kedua materi di atas, pendidik harus mempersiapkan bahan atau materi ajar terlebih dahulu. Namun, sebelum itu materi ajar tentunya harus disusun terlebih dahulu. Dalam penyusunan bahan ajar atau materi SKI di atas, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap kompetensi yang ingin dicapai, baik kompetensi inti maupun kompetensi dasarnya. Adapun metode yang cocok untuk mata pelajaran SKI ini, yang pertama ada metode diskusi, metode tanya jawab, metode ceramah, metode demonstrasi, metode peta konsep, metode bermain peran, dan yang terakhir metode aktif berbagi pengetahuan. Dalam penyusunan makalah dibatasi KI dan KD mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam MA kelas 10 semester genap. Adapun sebagai berikut: KI dan KD aspek spiritual. KI pertama, KI 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Untuk KD-nya di sini ada 4 KD. Yang pertama, 1.8 menghayati perintah Allah dalam mengutamakan musyawarah sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Kemudian 1.9 menghayati nilai-nilai positif dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sebagai ketentuan ajaran Islam. Juga ada 1.10 dan 1.11, teman-teman bisa lihat langsung di makalah. Lanjut untuk KI dan KD aspek sosial. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Dan untuk KD-nya di sini juga ada 4. Yang pertama, 2.8 mengamalkan sikap demokratis dalam bermusyawarah, 2.9 mengamalkan sikap tanggung jawab dan disiplin. Selanjutnya teman-teman juga bisa lihat langsung di makalah. Kemudian untuk KI dan KD aspek pengetahuan. KI 3 memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian.
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk KD-nya juga ada 4. Yang pertama, 3.8 menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, 3.9 menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Juga itu selanjutnya teman-teman bisa melihat di makalah. Untuk yang terakhir di sini ada KI dan KD aspek keterampilan. Untuk KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk KD-nya 4.8 menilai proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, 4.9 menyimpulkan substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Itu 4.10 dan 4.11 teman-teman juga bisa langsung lihat di makalah saja. Menentukan bahan ajar juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada kesesuaian atau relevansi. Artinya materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya ada keasikan atau yang biasa kita sebut dengan konsistensi. Selanjutnya yang terakhir ada kecukupan atau edukasi. Edukasi artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik dalam menguasai KD yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu banyak, juga tidak boleh terlalu sedikit. Jadi menyesuaikan seperti itu. Teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afnani T 2018-1103. Baik, saya akan menjelaskan bab 4 tentang perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Kita ketahui di masa Rasulullah SAW Islam itu sangat luar biasa, sangat menekuni keistiqomahan di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu semua manusia pasti meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu pasti meninggal. Bahkan dengan adanya Nabi Muhammad SAW juga meninggal. Dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka terbentuklah namanya khalifah. Dengan adanya khalifah, banyak di kaum muslimin antara kaum muhajirin dengan kaum ansar, antara Mekah dan Madinah, kaum muslimin di situ musyawarah mufakat ingin membentuk suatu khalifah atau pemimpin di dalam Islam. Banyak di kalangan kaum muslimin mengajukan legislatif pemilihan untuk menjadi khalifah. Maka singkat cerita terbentuklah Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu an. Beliau menjadi khalifah pertama di masa setelahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah? Karena Abu Bakar As-Siddiq sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau menjadi mertua dari Nabi Muhammad, baik dari dalam hijrah maupun beliau dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau terbentuklah menjadi khalifah pertama. Tentu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan usianya sudah dewasa atau sudah lanjut usia, beliau mensyaratkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk melanjutkan khalifah kedua. Karena Sayyidina Umar bin Khattab itu salah satu berwibawa, yaitu tegas, berani di dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Terbukti dengan adanya Umar bin Khattab menjadi khalifah, berpengaruh di kalangan Islam, sehingga Islam itu tersebar di luar negeri termasuk Mesir, Irak, Suriah dan sebagainya. Selanjutnya Sayyidina Umar bin Khattab dengan keberaniannya, dengan ketegasannya, banyak orang yang tidak senang dengan Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga beliau sangat dibenci. Salah satu pembunuh yang tidak senang dengan Sayyidina Umar bin Khattab adalah Abu Lulu'ah. Beliau adalah salah satu yang membenci Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga beliau terbunuh dengan tangan Abu Lulu'ah. Dengan adanya Umar bin Khattab meninggal, maka tergantilah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Tentu dengan adanya Utsman bin Affan adanya legislatif pemilihan juga. Tetapi di kalangan Utsman bin Affan banyak sekali bertentangan, adanya pemberontakan di
sudah ada di zaman Utsman bin Affan. Nah, bukan hanya itu permasalahannya. Sayyidina Utsman bin Affan itu diangkatnya para pejabat-pejabat itu di kalangan keluarganya sendiri, sehingga ada orang yang tidak senang dengan beliau karena diangkatnya keluarganya, bukan dari luarnya, sehingga ada orang yang tidak senang dengan beliau sehingga beliau terbunuh. Digantilah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Thalib tentu banyak ada juga rintangan, ancaman di luar maupun di dalamnya. Banyak orang tidak senang dengan kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentu, sehingga dengan adanya Sayyidina Ali bin Thalib khalifah itu banyak pecahan, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib berperang dengan Sayyidina Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berperang di suatu namanya kalau nggak salah perang Jamal atau perang Siffin gitu. Dan dengan bukan hanya itu, dengan adanya itu perang antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perang saudara, tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengalah untuk tidak ada pertumpahan darah di situ, karena juga Sayyidina Ali kekurangan dalam kekurangan di dalam sebuah pasukan juga, karena beliau banyak orang yang tidak suka dengan beliau. Itulah secara singkat perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Tentu dengan Islam kebenaran pasti akan benar, dan itu ditolong sama Allah. Kekalahan itu pasti kalah, walaupun itu sejahat apapun. Benar tetap benar, kalah tetap kalah. Maka dari itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari sini saya Dwi Fitriani akan melanjutkan membahas tentang bab yang kelima, yaitu perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama adalah ada materi fakta. Materi fakta itu adalah materi yang biasanya disampaikan melalui tulisan, gambar, ataupun lisan. Biasanya menggunakan metode menghafal. Yang pertama adalah ada proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, secara singkat, proses berdirinya itu adalah ketika Khalifah Muawiyah itu mensabotase kepemimpinan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Muawiyah itu menyebarkan isu bahwa Khalifah Ali lah yang berada di belakang terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dari situ muncul perang yang namanya perang Jamal dan juga perang Siffin. Jadi kedua perang tersebut dimenangkan oleh pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak sampai di situ saja, tetapi Muawiyah itu terus membujuk Khalifah Ali bin Abi Thalib agar mau berdamai dengan cara Muawiyah itu merobek-robek Al-Quran. Nah, dari situ Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menyetujui perdamaiannya yang isi perjanjiannya tersebut adalah akan dilakukan pemilihan ulang oleh masyarakat yang ada di sana. Nah, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib itu mengumumkan bahwa beliau itu turun dari jabatannya sebagai khalifah, lalu seketika Khalifah Muawiyah itu mengumumkan bahwa dirinya lah yang menjadi khalifah berikutnya. Nah, dari sini itu muncul beberapa golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, dan juga golongan Murji'ah. Peristiwa tersebut dinamakan dengan arbitrase. Nah, secara singkat, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib itu melakukan perjalanan ke Masjid Kufah, yaitu beliau itu ditodongkan pedang, atau ada seseorang yang mengayunkan pedang kepada beliau, yaitu bernama Abdullah Ar-Rahman ibnu Muljam. Nah, dari situ Khalifah Ali bin Abi Thalib itu terbunuh, dan dari situlah menandakan Bani Umayyah itu menjadi pemegang pemerintahan. Yang kedua adalah nama-nama pemimpin Daulah Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga ada Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Yang keempat adalah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Yang keenam adalah Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Yang terakhir adalah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Yang ketiga adalah peradaban bidang ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, pada saat itu ada seseorang yang bernama Masar Jawaih, yaitu seorang dokter dan juga tabib pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, orang tersebut itu menerjemahkan sebuah naskah Suriah ke dalam bahasa Arab. Kemudian selanjutnya ada pun Khalid bin Yazid yang memperoleh kesarjanaan dalam ilmu kimia dan juga kedokteran.
serta menulis beberapa buku yang ada dalam bidang tersebut. Kemudian yang terakhir ada naskah-naskah astrologi dan juga kimia yang dinisbatkan kepada Ja'far As-Shadiq. Kemudian yang kedua adalah materi konsep. Materi konsep itu adalah materi yang di dalamnya itu berisikan segala perwujudan pengertian-pengertian baru yang di dalamnya itu bisa dari hasil pemikiran, definisi-definisi, ciri-ciri khusus dan sebagainya. Yang di sini itu yang pertama adalah kemajuan pada masa Bani Umayyah. Nah, di dalam kemajuan tersebut ada beberapa bidang di dalamnya dan salah satunya adalah ada bidang pemerintahan. Nah, di bidang pemerintahan itu ada yang namanya Khatib ar-Rasail, yaitu definisi dari sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan pembesar-pembesar setempat. Yang kedua adalah Khatib al-Jun, yaitu definisi dari sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Yang ketiga adalah Khatib asy-Syurtah, yaitu definisi dari sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Yang keempat ada Khatib al-Qadi, yaitu definisi sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui bidang-bidang peradilan dan hakim setempat. Yang kedua adalah bidang hukum. Di dalamnya itu ada 3 lembaga. Yang pertama adalah Al-Qadi, yaitu lembaga yang bertugas untuk memutuskan perkara dengan ijtihadnya. Yang kedua adalah Al-Hizbah, yaitu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Yang ketiga adalah An-Nazar fil Mazalin, yaitu lembaga mahkamah tertinggi dan mahkamah banding. Selanjutnya adalah materi prosedur. Materi prosedur itu adalah materi yang di dalamnya itu biasanya berisikan langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut, atau bisa juga dengan cara menyajikan materi prosedur, kemudian memberikan bantuan untuk mendemonstrasikan materi prosedur, kemudian memberikan latihan praktek, memberikan umpan balik, dan juga yang terakhir mengadakan tes. Nah, dalam materi prosedur ini di bab 5 itu terdapat pada KD 4.10, yaitu menilai proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Yang keempat ada materi prinsip. Nah, materi prinsip itu adalah materi yang biasanya di dalamnya itu berupa dalil-dalil, rumus-rumus atau paradigma teorema. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan atau yang bisa kelompok kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.